Shalom, kali ini saya Siti Natasha dan Novalina akan menjelaskan tentang struktur dan anatomi dari bunga. Bagian pertama yaitu pengertiannya. Sebelum suatu tumbuhan mati, biasanya olehnya telah dihasilkan suatu alat yang nantinya akan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Bunga sebenarnya adalah modifikasi daun dan batang untuk mendukung sistem pembuahan tertutup. Bunga berguna sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan biji tertutup. Di dalamnya mempunyai macam-macam atau jenis-jenis bagian dalam bunga yang setiap fungsinya pada masing-masing bagian bunga tersebut berbeda-beda juga, sehingga diperlukan suatu pembahasan yang panjang dan juga luas mengenai bagian-bagian bunga. Kemudian bagian bunga. Yang pertama terdapat kelopak bunga, yaitu merupakan bagian terluar dari bunga untuk melindungi bunga pada waktu bunga masih muda yang berbentuk kuncup bunga. Kaliks atau kelopak juga merupakan hiasan bunga. Lingkaran luar biasanya berwarna hijau dan sewaktu bunga masih kuncup merupakan selubungnya yang melindungi kuncup tadi terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Kelopak terdiri atas beberapa daun kelopak atau sepal. Daun-daun kelopak pada bunga dapat berlekatan satu sama lain, dapat pula terpisah-pisah. Kemudian ada tajuk bunga atau mahkota bunga, yaitu bagian hiasan bunga yang terdapat pada lingkaran dalam, biasanya tidak lagi berwarna hijau. Kemudian terdapat alat kelamin bunga, yaitu benang sari dan putik. Benang sari bagi tumbuhan merupakan alat kelamin jantan. Ia juga merupakan hasil dari metamorfosis daun dan yang bentuk dan fungsinya telah disesuaikan sebagai alat kelamin jantan. Pada benang sari dapat dibedakan menjadi 3 bagian berikut, yaitu tangkai sari atau filamentum, yaitu bagian berbentuk benang dengan penampang melintang yang umumnya berbentuk bulat. Kepala sari atau antera, yaitu bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Bagian ini dalamnya biasanya mempunyai dua ruang sari atau teka. Masing-masing ruang sari semula terdiri atas 2 ruangan kecil atau loculus atau locumentum. Kemudian untuk tangkai sari biasanya duduk terpisah di atas dasar bunga, akan tetapi tidak jarang pula terdapat tangkai sari yang berlekatan satu sama lain. Cara pelekatannya dan panjangnya bagian tangkai sari yang berlekatan amat bermacam-macam. Ada yang berlekatan pada pangkalnya saja, ada yang lebih panjang bagian yang berlekatan. Bahkan mungkin pelekatannya hampir meliputi seluruh panjang tangkai sari. Kemudian kepala sari atau antera. Kepala sari atau antera adalah bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Merupakan suatu badan yang bentuknya bermacam-macam, seperti bulat, jorong, bulat telur, bangun kerinjal, dan lain-lain. Di dalamnya terdapat 2 ruang sari atau teka, tetapi dapat pula hanya 1 atau lebih dari 2 ruang. Ruang sari merupakan tempat terbentuknya serbuk sari atau tepung sari, atau yang biasa yang disebut polen. Setelah terjadinya persarian atau serbuk sari jatuh kepada kepala putik, maka serbuk sari itu akan tumbuh merupakan suatu bulung menuju ke bakal biji, sehingga inti sperma yang terdapat di dalam serbuk sari akhirnya dapat lebur atau bersatu dengan sel telur yang terdapat di dalam kandung lembaga. Peleburan inti sperma dengan sel itulah yang dinamakan pembuahan. Kemudian putik atau pistilum merupakan bagian bunga yang letaknya paling dalam dan merupakan alat kelamin betina pada bunga. Putik pun tersusun atas daun-daun yang telah mengalami metamorfosis. Bagian putik yang mengandung sel telur itu namanya bakal biji atau ovulum, yang akhirnya akan menjadi biji atau semen, dan sementara itu bagian putik yang di dalamnya terdapat bakal biji tadi, yaitu bakal buahnya ovarium, akan berbuah menjadi buah atau fruktus.
Di dalam putik terdapat tembuni atau plasenta. Di dalam bakal buah itu terdapat calon-calon biji yang dinamakan bakal biji yang berjumlah satu atau lebih. Bakal biji itu di dalam bakal buah terdapat pada bagian khusus yang menjadi pendukung bakal biji tadi. Bagian bakal buah yang menjadi pendukung bakal biji atau menjadi tempat duduknya bakal biji dinamakan tembuni atau plasenta. Letak plasenta di dalam bakal buah berbeda-beda. Dalam menyebutkan letak plasenta, seringkali diperhatikan pula letak tembuni itu pada daun buah yang menjadi penyusun bakal buah tadi. Kemudian bakal biji atau ovulum. Pada umumnya pada bakal biji dapat dibedakan bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada kulit biji, kulit bakal biji atau integumentum, yaitu lapisan bakal biji yang paling luar yang kelak akan merupakan kulit biji. Kemudian badan bakal biji atau nucellus, yaitu jaringan yang diselubungi oleh kulit bakal biji tadi. Kemudian ada kandung lembaga dan liang bakal biji. Kemudian ada tangkai kepala putik atau stilus, merupakan bagian putik yang biasanya berbentuk benang dan merupakan lanjutan bakal buah ke atas. Sebab itu pada bakal buah yang tersusun oleh atas beberapa daun buah, seringkali tampak di atasnya sejumlah tangkai kepala putik yang sesuai dengan jumlah daun buah penyusun bakal buahnya, karena tiap daun buah ke atas membentuk satu tangkai kepala putik. Kemudian ada kepala putik atau stigma. Kepala putik adalah bagian putik yang paling atas yang terdapat pada ujung tangkai kepala putik atau ujung cabang tangkai kepala putik itu. Bagian ini berguna untuk menangkap serbuk sari, jadi mempunyai peran yang penting dalam penyebukan. Oleh sebab itu, bentuk dan sifatnya disesuaikan pula dengan fungsinya untuk menangkap serbuk sari tadi. Jika kepala putik sudah siap untuk diserbuki, maka biasanya berperakat, dan dengan demikian serbuk sari yang oleh karena sesuatu sebab jatuh padanya tidak akan dapat terlepas lagi. Baik, bahwa seperti yang sudah dijelaskan tadi, bunga itu merupakan organ generatif tumbuhan yang bagian-bagiannya itu terdiri dari tangkai bunga atau pedunculus, dasar bunga atau reseptakulum, kelopak bunga atau kaliks, mahkota bunga atau corolla, benang sari atau stamen yang fungsinya itu sebagai alat reproduksi jantan pada bunga, dan serta putik yaitu karpel yang merupakan alat reproduksi betina pada bunga, di mana benang sari ini terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai sari atau stilus, kepala sari atau antera, dan yang ketiga serbuk sari atau polen, serta putik terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama itu ada kepala putik atau stigma, yang kedua ada tangkai putik atau stilus, dan yang ketiga ada bakal buah atau ovarium, di mana ovarium ini terdiri di dalam ini terdapat bakal biji atau ovulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi bagian-bagian bunga, yaitu bagian membujur bunga tomat. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat bahwa di sini saya mengidentifikasi dasar bunga di bagian sini. Kenapa saya mengidentifikasi di bagian tersebut? Karena dasar bunga ini di mana tempat melekatnya bagian-bagian bunga, seperti mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Lalu selanjutnya ada kelopak bunga. Di bagian sini ada kelopak bunga atau sepal, di mana kelopak bunga ini menutupi bagian bunga lainnya ketika bunga ini masih belum mekar biasanya atau belum kuncup. Lalu selanjutnya ada mahkota bunga. Di bagian sini ada di bagian sini adalah mahkota bunganya, di mana terdapat di sebelah dalam kelopak bunga, ya. Dia ada di sebelah dalam kelopak bunga ini. Lalu selanjutnya itu ada benang sari, di mana benang sari ini merupakan penampang melintang yang umumnya berbentuk bulat. Jadi di sini ada benang sarinya. Di sini ada benang sari, di mana di sini adalah tangkai sarinya yang berbentuk benang dengan penampang melintang yang umumnya bulat, di mana kepala sari ini terdapat pada ujung tangkai sari, dan di sini kita dapat melihat bahwa di sini ada
kepala sarinya ya, kepala sari. Kenapa kita bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah kepala sari? Karena di kepala sari ini terdapat satu tabung yang di dalamnya ini banyak spora atau biasa disebut mikrospora. Jadi di dalam kepala sari ini ada serbuk sari. Lalu selanjutnya ada putik ya. Putik di dalam putik ini terletak paling dalam pada bagian-bagian bunga. Putik ini terdapat pada bagian paling dalam. Dan di sini terdapat bakal buah atau ovari, di mana bagian putik yang umumnya kelihatan membesar dan letaknya itu pada dasar bunga. Lalu selanjutnya di sini ada kepala putik. Di sini ada kepala putik, di sini ada tangkai putik. Nah, kepala putik ini merupakan bagian putik yang sempit dan terdapat di atas bakal buah. Jadi kepala sari ini kepala putik ini terdapat di atas bakal buah, ini. Ya, sekian kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih.